Melayang jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa dunia ini tak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini apa ada yang tidak masuk kah? Ada. Siapa? Galang ya? Galang sama David. Galang kenapa? Izin. David? David nggak ada keterangan? Oke. Saya absen dulu. David sama Galang yang nggak masuk ya. Yang lain masuk semua ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong Hilal pimpin doa. Terima kasih Hilal untuk doa bersedia untuk memimpin doa hari ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang manusia praaksara. Masih ingat manusia purba di Indonesia ada berapa 3 jenisnya? 3. Apa saja? Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan jenis Homo. Jadi ada 3 ya, Meganthropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo. Coba diulangi lagi, Abi. Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Homo, ya. Jadi ada 3 jenis manusia purba yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan untuk hari ini apa yang akan kita bahas? Yaitu tentang pola hunian manusia purba. Jadi akan kita bahas masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke. Sebelum itu, kemarin sudah saya bagikan dari kelas 10.1 ini untuk membentuk kelompok sampai 6-7 anak ya. Sudah terbagi kelompok 1 sampai kelompok 5. Dan sudah saya tugaskan juga ke kalian untuk membawa kertas buffalo, kertas HVS, lem, dan gunting. Sudah dibawa semua anak-anak? Sudah, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini,
yang masih punya masalah di rumah tadi, misalkan ada yang bertengkar sama adeknya, ada yang marah sama bapak ibunya karena uang sakunya kurang, atau tadi ada yang bannya kempes. Semua masalah yang ada di kalian, coba kalian lepaskan secara perlahan dengan semuanya. Coba tarik nafas, tarik, hempaskan pelan-pelan. Saya bahagia hari ini. Silakan, ayo kita bareng-bareng. Saya bahagia hari ini. Oke. Siap menerima pelajaran materi sejarah hari ini. Oke. Kemarin ada yang nggak masuk, siapa ya? Kayak Amel kemarin kenapa nggak masuk, Dok? Oh sakit, sudah sembuh ya sekarang? Alhamdulillah. Tolong ya anak-anak dijaga kesehatannya, karena sekarang masanya masa penghujan. Kalau misalkan nanti pulang sekolah hujan, ya awakmu ojo nerobos wae. Ditunggu dulu hujannya, kalau nggak reda ya kalian harus mempersiapkan jas hujan. Jangan dipaksakan, jangan diterobos. Itu pesan saya. Oke, sebelum nanti kalian akan ke kelompok kalian masing-masing sesuai kelompok yang saya bagikan, untuk permasalahannya nanti akan saya sampaikan hari ini ya. Saya akan memberikan beberapa penguatan materi sebelum kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah yang akan kalian selesaikan. Jadi di dalam pembelajaran hari ini, Bu Dinta menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana setiap masing-masing kelompok nanti akan saya berikan masalah dengan masalah yang berbeda di setiap kelompok sesuai dengan kemampuan kelompok kalian masing-masing. Coba yang belakang, HP-nya dimasukkan, ayo. Bukunya semua dikeluarkan anak-anak. HP dimasukkan, buku dikeluarkan. Sudah siap? Buka LKS-nya halaman berapa itu? Coba. Berapa, Mel? Halaman 57. Silahkan dibuka. Untuk model pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model problem based learning, di mana nanti kita akan sama-sama memecahkan masalah, kalian mengumpulkan data, kalian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan, lalu kalian presentasikan, lalu kita bisa masuk ke tanya jawab. Setelah itu kita baru mengambil kesimpulan. Oke. Di dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di dalam mata pelajaran sejarah kali ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan periodisasi masa praaksara berdasarkan aspek arkeologis dan aspek perkembangan kehidupan masyarakat. Yang kedua, kalian bisa menganalisis perkembangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia di masa praaksara dalam teknik pembuatan alat kehidupan berdasarkan benda-benda peninggalan. Yang ketiga, kalian bisa mengklasifikasikan perkembangan kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia di masa berburu dan mengumpulkan makanan serta bercocok tanam. Yang keempat, kalian membuat tabel hasil analisis hubungan antara perkembangan masyarakat Indonesia di masa praaksara. Dan yang terakhir, kalian menyajikan hasil analisis
hubungan antara perkembangan masyarakat Indonesia di masa praaksara. Masih ingat masa praaksara? Pra itu artinya, Pimai mana Pim? Pra apa? Sebelum. Aksara? Tulisan. Berarti di mana zaman sebelum mengenal tulisan. Saya tanya sekali lagi, bagaimana kita bisa mengetahui kebudayaan di masa praaksara? Lawang sumber tertulisnya saja tidak ada. Lawang bahasanya saja belum ada. Melalui apa? Minggu kemarin sudah kita bahas. Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Silahkan angkat tangan. Oke, Farel. Bisa melalui fosil dan artefak. Artefak. Apa Maimaya? Fosil apa? Artefak. Fosil artinya? Fosil benda-benda. Fosil sisa-sisa tulang Yang sudah membatu. Kalau artefak apa? Benda-benda peninggalan di zaman praaksara. Oke, melalui fosil dan artefak. Kemarin juga sudah kita bahas jenis manusia purba di Indonesia. Ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo. Sekarang kita akan membahas tentang kehidupan di masa praaksara, dimulai dari kehidupan Paleolitikum. Masih ingat Paleolitikum? Paleo artinya apa kemarin? Meganthropus, Paleo javanicus. Paleo artinya tua. Berarti zaman batu tua, atau di mana zaman berburu dan meramu tingkat sederhana. Baik. Nih, yang pertama Paleolitikum. Kelihatan ya? Oke. Zaman batu tua atau biasa disebut Paleolitikum. Zaman berburu dan meramu. Berarti dia sudah bisa menghasilkan makanannya sendiri atau belum? Belum. Masih adakah yang tahu artinya food gathering dan food producing? Coba, food gathering itu artinya apa? Reno, artinya apa? Food gathering. Kamu? Oh iya. Ferry, sorry. Food gathering. Food gathering. Memasak sendiri. Belum menghasilkan makanannya sendiri. Belum bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau food producing tadi apa? Tiska? Food producing apa, Dok? Kalau food producing bisa menghasilkan makanannya sendiri. Berarti dia sudah bisa bercocok tanam. Kalau Paleolitikum kira-kira food gathering atau food producing anak-anak? Food gathering. Dia masih bergantung pada alam, belum bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi tetapi di zaman Paleolitikum ini kehidupannya sudah berkelompok. Kalau belum bisa menghasilkan makanannya sendiri, berarti kehidupannya apa? Atau biasa disebut nomaden, berpindah-pindah atau nomaden. Misalkan ada sekelompok manusia purba hidup di daerah A, misalkan ya. Di daerah A ini kan mereka ada sumber makanan dan sumber minuman. Tadi kalian bilang di zaman Paleolitikum ini masih belum bisa menghasilkan makanannya sendiri. Berarti dia masih bergantung pada alam. Terus gimana kalau misalkan di daerah A tersebut sudah habis makanan dan minumannya, sumber makanan dan minumannya, apa yang akan mereka lakukan? Berpindah ke tempat yang bagaimana?
Iya, yang ada persediaan bahan makanan dan minumannya. Terus mereka tinggalnya di mana, Bu? Di atas pohon. Di atas pohon mereka tinggal untuk melindungi diri dari serangan binatang buas. Di masa Paleolitikum ini masih belum mengenal kepala suku atau belum mengenal sistem kepemimpinan. Mereka masih hidup berkelompok tanpa ada pemimpin suku. Kehidupan religi di zaman Paleolitikum. Jadi mereka belum mengenal adanya kepercayaan atau religi. Kalau mereka ada yang meninggal, halo yang belakang kenapa ngantuk? Coba tarik nafas dulu, Mas. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Ayo, siapa namanya? Bayu. Ya Allah, yuk, ayo yuk. Sing jejek. Lah, semangat. Saya bisa gitu. Oke? Dah, jangan ngantuk. Pagi-pagi wes ngantuk. Udah sarapan belum tadi? Belum. Ya, habis ini sarapan ya. Tadi di zaman Paleolitikum sudah ada sistem kepercayaannya atau belum, Bayu? Hah? Belum? Belum apa enggak kok? Jawel-jawel koncone? Belum atau sudah? Belum. Kalau ada orang yang meninggal, mereka menempatkan di tempat yang aman, biasanya di atas tebing atau di atas pohon. Pernah dengar nggak suku yang menempatkan jenazah di atas tebing terus akhirnya didatangi oleh burung pemakan bangkai itu? Ya, bisa diibaratkan seperti itu. Bayu, wes paham ya Bayu? Nah, selanjutnya ini adalah peralatan di zaman Paleolitikum. Kalian masih bisa lihat peralatannya masih kasar ya anak-anak. Mereka masih belum ada tampak kegiatan mengasah. Jadi peralatannya ini masih berasal dari proses dari alam. Jadi peralatan yang ada di dalam alam. Mereka belum bisa membuat peralatannya sendiri. Itu ada kapak genggam dan alat tulang. Ya, itu contohnya. Nah, ini tadi sudah saya bilang, cara mencari makanan, berburu dan meramu. Berburu binatang dan mencari makanan. Mereka berburu binatang itu sekali habis atau mereka bisa mengawetkan kira-kira? Iya, di zaman Paleolitikum mereka belum bisa mengenal api, belum bisa mengawetkan makanan, mereka langsung menghabiskan sekali buru. Makanya mereka kehidupannya nomaden, berpindah-pindah. Mesolitikum atau biasa disebut zaman Batu Tengah. Kehidupannya adalah semi-sedenter atau seasonal nomadik, setengah menetap. Sekarang pertanyaan saya, kalau mereka setengah menetap, apakah mereka sudah food gathering atau food producing? Food gathering, berarti mereka masih bergantung pada alam. Betul anak-anak. Jadi di zaman Mesolitikum dan Paleolitikum ini punya persamaan, yaitu masa-masa berburu dan meramu. Kalau Paleolitikum berburu dan meramu tingkat sederhana, Mesolitikum berburu dan meramu tingkat lanjut. Hal yang membedakan apa Bu antara Paleolitikum dan Mesolitikum? Yang pertama, tempat tinggal, betul. Mereka di masa Mesolitikum ini sudah mengenal atau sudah bertempat tinggal di dalam goa. Perluasan pencarian makanan juga beda. Kalau di zaman Paleolitikum mereka hanya mencari di sekitar hutan saja. Kalau di masa Mesolitikum dia sudah mencari di pesisir atau di pinggir pantai. Jadi ada yang namanya Jokenmodinger. Ini adalah sampah
sampah dapur yang dihasilkan di masa Mesolitikum. Di zaman Mesolitikum ini sudah mengenal yang namanya sistem kepemimpinan atau biasa disebut primus inter pares, disebut kepala suku. Iya, di masa Mesolitikum. Kalian harus bisa membedakan ya antara Paleolitikum dan Mesolitikum. Di zaman Mesolitikum ini sudah mengenal sebuah kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Masih pernah dengar kan animisme itu apa? Dinamisme itu apa? Apa animisme? Percaya terhadap roh nenek moyang. Apa dinamisme? Mempunyai benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan. Ada juga kenapa ini? Kenapa kok Bu? Ada yang tanya nggak sih? Kenapa? Coba ada yang tanya nggak masa ini? Kenapa Bu kok muncul dari Pak Mesolitikum? Kita tahu kalau mereka sudah mengenal kepercayaan. Adanya apa itu yang ada di gambar? Iya, adanya cap-cap tangan di dinding mereka, di dinding goa tempat mereka tinggal. Cap-cap tangan itulah yang nantinya menjadikan interaksi antara mereka dengan para roh nenek moyang mereka. Itu merupakan mereka berinteraksi terhadap roh nenek moyang. Selain cap-cap tangan juga ada gambar binatang di dinding goa seperti ini, ya, juga ditemukan ini. Ini budayanya. Yang pertama Abyssos itu adalah goa, ya, goa tempat mereka tinggal. Pebble ini adalah peralatannya. Ada juga Jokenmodinger, tadi sudah saya bilang itu adalah sampah dapur sisa aktivitas di masa Mesolitikum. Tuh. Jadi di masa Mesolitikum ini selain mereka, tadi kan aku bilang apa, setengah menetap, ada satu hal yang belum saya sampaikan, yaitu mengenai peralatan gerabah, yaitu tempat penyimpanan makanan terbuat dari tanah liat. Gerabah inilah yang bisa dari nomaden ke semi-sedenter, setengah menetap. Jadi mereka berburu dan meramu, mereka dapat hewan buruan, mereka tidak menghabiskan sekali waktu, tetapi mereka sudah mengenal api, mereka sudah bisa mengolahnya, bahkan mengeringkannya dan disimpan, diawetkan untuk beberapa hari ke depan. Kemudian disimpan di dalam sebuah gerabah. Paham sampai di sini anak-anak? Coba sebelum saya lanjutkan ke Neolitikum, kamu bedakan apa perbedaan menonjol dari Paleolitikum dan Mesolitikum tadi. Bima, menurutmu apa? Perbedaan menonjolnya? Kepercayaan. Di Paleolitikum belum ada kepercayaan. Di Mesolitikum sudah mengenal kepercayaan. Dibuktikan dengan apa tadi? Putra Bakti? Cap tangan di dinding. Cap tangan di dinding tadi merupakan apa? Siapa tadi yang tidur? Bayu. Apa Bayu? Merupakan apa tadi cap tangan di dinding tadi? Iya apa? Merupakan apa Abi? Interaksi dengan roh nenek moyang. Merupakan interaksi manusia pada masa Mesolitikum dengan para roh nenek moyang. Dah paham ya?
Selain itu ada lagi kepercayaan, cap di dinding. Terus apa lagi tadi? Tempat tinggal apa? Dari nomaden ke semi sedenter. Kenapa tadi? Mengenal apa yang namanya? Gerabah. Betul. Udah ya, paham ya sampai sini? Kalau paham, kita lanjutkan ke Neolitikum. Apa neo artinya? Neo artinya apa? Muda. Neolitikum, batu muda atau masa bercocok tanam. Kalau masa bercocok tanam berarti dia sudah put producing atau put gathering. Put producing, bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi mereka sudah menetap. Betul sekali. Atau sedenter. Di kehidupan sosial di zaman Neolitikum, mereka sudah yang namanya membentuk desa. Dengan kepala desa membuat rumah dan bergotong royong. Kalau mereka menetap bercocok tanam, berarti mereka harus membuka apa tadi? Lahan pertanian. Yang dibuka apa kira-kira? Yang ditebangi? Pohon. Jadi di masa praaksara, mereka dalam membuka lahan pertanian itu menebang pohon, tapi tidak seperti sekarang. Menebang pohon itu sembarangan. Di masa praaksara, mereka dalam menebang pohon, dalam membentuk lahan pertanian untuk menghasilkan makanannya sendiri, mereka masih memperdulikan lingkungan sekitar. Ini pantas apa enggak? Ini membahayakan saya apa enggak? Ini terjadi bencana apa enggak kalau saya pohon sekian, tebang pohon sekian? Ini pas apa enggak? Mereka mengambil seperlunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah yang akan perlu kita gambarkan atau kita pelajari, manfaat mempelajari sejarah. Salah satunya adalah kita bisa belajar dari peristiwa masa lalu. Kita bisa belajar walaupun mereka masih belum mengenal tulisan, mereka belum bisa berbahasa, tetapi mereka sudah memikirkan dampak ke depannya. Mereka masih peduli dengan lingkungan. Itu yang perlu kalian tekankan dalam pembelajaran hari ini, dalam kehidupan masyarakat besok kalian. Wong manusia purba, manusia keras saja bisa memikirkan hal tersebut dengan volume otak yang sekian misalkan ya. Kenapa kita yang Homo sapiens, manusia cerdas, kalian termasuk Homo sapiens ya, manusia cerdas itu tidak memikirkan dampak yang kita gotong royong juga sudah ada di zaman praaksara. Jadi kalau kalian nanti kan ada bersih-bersih kelas ya, harus gotong royong, dibagi. Yang perempuan bagian nyapu, misalkan yang laki bagian membersihkan atap, harus saling bekerja sama. Itu yang perlu kalian ambil hikmahnya dalam pembelajaran hari ini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah religi di zaman Neolitikum. Di dalam Neolitikum ini ada yang namanya zaman lagi, yaitu yang namanya Megalitikum. Jadi masih menganut animisme dan dinamisme. Ini hasil budayanya, kapak lonjong dan kapak persegi. Tuh gambarnya, kalian lihat, sudah jelas? Nah, ini apa?
Yang tadi saya bilang, di zaman Neolitikum terkait dengan kepercayaan ada yang namanya megalitikum. Mega kemarin artinya apa? Besar. Zaman batu besar. Kenapa Bu dikatakan zaman batu besar? Karena ada peralatan-peralatan yang terbuat dari batu yang besar yang digunakan untuk acara keagamaan. Contohnya, yang pertama adalah punden berunda. Kalau orang Islam, masjid. Jadi digunakan untuk apa? Punden berunda? Tempat beribadah untuk melaksanakan upacara penyembahan roh nenek moyang. Setelah praaksara ini, datanglah kebudayaan Hindu-Buddha. Nanti akan kita pelajari di semester 2. Kebudayaan Hindu-Buddha ini datang dari India, ya kan? Tetapi dalam pembuatan candi di Indonesia, kebudayaan Hindu-Buddha ini tidak menghilangkan konsep punden berunda yang sudah ada sejak zaman praaksara. Ini merupakan identitas asli bangsa Indonesia. Akulturasi budaya yang masuk dari India masuk ke Indonesia itu walaupun berupa candi ya, yang awalnya punden berunda, setelah budaya bangsa Hindu-Buddha masuk di Indonesia, ada candi. Dalam pembuatan candi di Indonesia masih menggunakan konsep punden berunda. Semakin tinggi, semakin suci, jumlah berundanya itu ada ganjil. Seperti itu. Paham ya? Di setiap titik atau pojok punden berunda ini dibangun menhir. Menhir itu sing tugu batu itu loh, yang kayak patung itu. Jadi menhir ini adalah tugu batu yang digunakan untuk sarana pemujaan roh nenek moyang. Di dalam menhir itu dianggap ada roh nenek moyang yang bersemayam di situ. Jadi ini kayak apa ya anak-anak, perpaduan animisme dan dinamisme. Menhir kan ini sebuah batu. Batu ini kan ada sebuah benda yang dianggap punya kekuatan. Kekuatannya apa? Roh nenek moyang. Ada yang namanya dolmen. Dol itu artinya meja, men batu, berarti meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji untuk para roh nenek moyang. Ada yang namanya sarkofagus. Sarkofagus itu adalah peti batu yang berfungsi untuk menyimpan jenazah yang terdiri dari batu utuh. Kamu lihat gambarnya anak-anak? Itu gambare batu utuh, ada tuh tutupnya untuk menyimpan jenazah. Di dalam masa praaksara ini ada 3 cara mereka menyimpan jenazah, melalui sarkofagus, melalui waruga, dan melalui kubur batu, seperti itu. Fungsinya sama, yaitu untuk menyemayamkan jenazah, tetapi bedanya kubur batu ini terdiri dari beberapa batu lempeng. Paham itu? Yang disusun sedemikian rupa, disusun seperti peti, tetapi kayak genteng loh, lempeng batu. Paham ya? Tahu ya? Kelihatan yang di belakang? Jelas ya? Terus kalau waruga gimana Bu Dinta? Lupa nggak muatnya di slide di sini. Waruga itu berbentuk kubus, kotak ya. Dia ada atapnya. Atapnya itu seperti atap rumah. Kamu lihat toh di Google nanti. Jadi kubus, kotak, ada tutup rumah gitu, itu juga sama fungsinya untuk menyimpan jenazah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum ada. Kalau belum ada, sekarang kalian silahkan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan kemarin untuk mengerjakan
permasalahan yang sudah saya bagikan ini. Sebentar, saya carikan ini di sini. Kelompok 1 membahas tentang bagaimana pola hunian masyarakat praaksara. Ya, Dok ya? Alat bahannya sudah siap semua ya? Kelompok 2 mana ya? Kelompok 2. Sebentar. Ayo anak-anak, jangan rame. Kelompok 2 membahas tentang bagaimana keterkaitan antara pola hunian dengan mata pencaharian manusia praaksara. Ya, Dok ya? Catat. Kelompok 3 mana ya? Kelompok 3 membahas tentang apa saja yang bisa kita ambil manfaat dari masa kehidupan masa praaksara dalam kehidupan masa kini, ya. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Oh ya. Bagaimana muncul sistem kepercayaan manusia praaksara di zaman Mesolitikum? Berikan buktinya. Kelompok 5. Sebutkan perwujudan manusia praaksara yang masih bertahan, perwujudan kebudayaan ya, yang masih bertahan hingga dewasa ini. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan, cukup ya anak-anak? Cukup. Silahkan bertanya kalau ada kesulitan. Nanti presentasinya perwakilan kelompok ditunjuk saja ya. 3 anak saja. Waktunya kurang 5 menit lagi. Kalian harus siap berpresentasi. Dari kelompok 1 ya nanti. Ya, dipilih 3 anak. Yang presentasi cukup 3 anak perwakilan saja. Ada kesulitan anak-anak? Yang ada kesulitan siapa ya? Kelompok mana yang ada kesulitan dalam mencari, mengumpulkan data? Gimana anak-anak, sudah siap presentasi? Oke, kelompok 1 silahkan perwakilan kelompok 1. Yang lain? Anak-anak, tolong yang lain dengarkan kelompok 1 presentasi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kita mempresentasikan tentang pola hunian masyarakat pada zaman praaksara. Manusia purba mampu menciptakan pola hunian untuk memenuhi kebutuhan dan pertahanan dari keganasan kondisi alam. Pada hunian manusia purba pada masa prasejarah sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan penggunaan teknologi. Pola hunian manusia purba memperlihatkan 2 karakteristik khas, yakni kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Pada awalnya, masyarakat praaksara hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan akhirnya hidup secara menetap di suatu tempat. Dalam jurnal situs-situs arkeologi 1995 karya Subroto, manusia purba memilih lokasi pemukiman berdasarkan 2 faktor utama, yaitu faktor validitasi lingkungan seperti ketersediaan air, adanya tempat berteduh dan kondisi tanah yang tidak terlalu lembab, dan faktor ketersediaan sumber makanan baik berupa flora maupun fauna. Karakteristik pola hunian manusia purba pada masa berburu dan meramu sangat tergantungan dengan kondisi alam. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan mereka mengenai teknologi dan kebudayaan. Manusia purba pada masa berburu dan meramu memiliki pola hunian yang meramu memiliki pada pola hunian yang berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memulai berpindah ketika sumber daya makanan yang terdapat di wilayah hunian mulai menipis.
Pola hunian pada masa food producing. Karakter pola hunian manusia purba pada masa food producing tidak terlalu bergantung pada alam. Manusia purba pada masa ini sudah mampu untuk menciptakan dan menghasilkan makanan sendiri. Pertanian sederhana untuk menghasilkan bahan makanan secara mandiri. Manusia purba pada masa food producing memiliki pola hunian yang menetap. Pada masa food producing, manusia purba sudah mampu membuat sistem irigasi untuk pertanian dalam tingkat yang sederhana. Baik, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, silahkan. Apa perbedaan food processing dan food gathering? Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai dari food gathering. Ada yang tahu apa artinya gather dalam bahasa Inggris? Tidak. Oke, gather artinya mengumpulkan. Jadi untuk food gathering adalah cara manusia purba untuk mempertahankan hidupnya dengan cara mengumpulkan makanan yang ada di alam. Lalu yang kedua, food producing. Dalam bahasa Inggris ada yang tahu artinya produce? Menghasilkan. Apa? Menghasilkan. Jadi dalam masa food producing, manusia purba mempertahankan hidupnya dengan cara menghasilkan makanannya sendiri atau dengan bercocok tanam dan lain sebagainya. Oke, bisa dimengerti? Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 10? Kelompok 1? Ada lagi? Udah? Sudah paham apa yang dipresentasikan kelompok 1 ya? Silahkan ditutup kelompok 1. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 siap presentasi. Yang lain tolong dengarkan anak-anak. Kelompok 1 jangan rame mentang-mentang wis bareng maju. Ayo, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang keterkaitan antara pola hunian dengan mata pencarian manusia praaksara nomaden atau berpindah-pindah karena manusia praaksara bergantung pada alam untuk kebutuhan makan sehari-hari dan keadaan alam yang tidak dapat diprediksi dan ekstrim. Kurang pelan. Masa berburu dan meramu. Pada masa berburu dan meramu, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bahan di alam masih sangat terbatas, sehingga pada masa ini pola hunian mereka berpindah-pindah atau nomaden karena manusia purba hidup dengan mencari dan mengumpulkan makanan atau disebut juga dengan food gathering. Dengan menipisnya sumber daya makanan yang ada di wilayah itu, manusia purba pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut biasanya menetap di gua-gua alam atau pinggir pantai yang dekat dengan bahan makanan. Tempat tinggal di gua dan pinggir pantai atau sungai memang sesuai dengan mata pencarian berburu dan meramu. Gua yang ditempati pastinya dekat dengan hutan sebagai sumber utama makanan yang terdapat umbi-umbian, daun-daunan, dan buah. Sedangkan pinggir pantai atau sungai sangat dekat dengan sumber makanan berupa ikan dan kerang, serta sumber air. Bahan makanan yang didapat pun akan langsung dimakan alias tidak dimasak, karena belum mengerti cara mengolah makanan setelah bahan makanan di sekitar habis. Mereka akan berpindah lagi mencari tempat lain yang memiliki banyak bahan makanan. Masa bercocok tanam. Pada periode ini, kemampuan berpikir manusia purba telah tersarah. Ditandai dengan kemampuan dalam mengolah makanan sendiri atau food producing. Mata pencarian mereka adalah sebagai petani yang menghasilkan makanan dengan bercocok tanam. Manusia purba mulai bisa membuka lahan dan menanaminya dengan sayur dan buah untuk mencukupi kebutuhan pangan. Ketika beralih ke kehidupan bercocok tanam, pola hunian manusia purba pun berubah. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat atau nomaden, tetapi menetap di dekat lahan yang mereka tanami. Pemilihan tempat tinggal biasanya juga dipengaruhi oleh sumber air yang dekat dengan alam yang diolahnya. Adakah pertanyaan?
Mengapa masyarakat dari nomaden menjadi menetap? Pada masa Paleolitikum, mereka masih nomaden atau berpindah-pindah tempat dan belum bisa menghasilkan makanan sendiri atau food gathering. Pada masa Mesolitikum, mereka sudah setengah menetap atau semi-sedenter dan masih belum bisa menghasilkan makanan sendiri atau food gathering. Pada masa Neolitikum, mereka sudah food producing atau sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dan sudah menetap. Pada masa Megalitikum atau batu besar, mereka sudah memiliki kepercayaan food producing dan sedenter atau menetap. Ada lagi Dianosa sudah paham dengan pertanyaannya ya? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak. Kalau tidak diakhiri kelompok 2. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kelompok 2. Kelompok 3 silahkan. Yang lain tolong didengarkan. Sudah dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil infografis yang kami buat, perkenalkan, nama saya Maimayan Rindiana. Saya Rindiana. Di sini infografis yang kami buat menjelaskan tentang manfaat dari kehidupan masa praaksara dalam kehidupan masa kini. Sebelumnya, mari kita memahami arti penting dari pembelajaran tentang kehidupan masa praaksara. Arti penting dari pembelajaran tentang kehidupan praaksara adalah kesadaran akan asal-usul manusia yang akan memperkuat jati diri bangsa sebagai inspirasi dan juga peringatan. Mengetahui asal-usul manusia, wilayah Indonesia juga mengalami fase praaksara yang dibuktikan dengan banyaknya temuan fosil-fosil manusia purba. Oleh karena itu, penting mempelajari kehidupan zaman praaksara agar memahami bagaimana asal-usul manusia yang menghuni wilayah Indonesia. Dengan mempelajari kehidupan zaman praaksara, manusia pola hunian juga manusia diharapkan purba, semakin pelannya maksudnya menghargai intonasinya itu bukan dipelankan, cuma selain itu jati jarak diri dan katanya itu loh, karakteristik jangan bangsa jangan diharapkan mampu terus dipupuk perkenalkan supaya dulu semakin sampai kuat seperti meski itu. banyak Tadi yang kelompok budaya 1, 2 kan luar lupa. yang mempengaruhinya. Terus ada yang ditanyakan dari kelasnya, jangan saya seharusnya kalian ya. Menghargai kearifan masyarakat. Berdasarkan praaksara, masyarakatnya sudah membangun dan mengembangkan kebudayaannya. Meski belum mengenal tulisan dan kebudayaannya masih sangat sederhana. Manusia saat itu berkreasi guna membangun peradabannya. Adapun hasil dari peradaban kebudayaan masyarakat praaksara dibuktikan dengan peninggalan artefak yang ditemukan saat ini. Beberapa peninggalan masyarakat zaman praaksara berupa peralatan sehari-hari seperti kapak, bangunan megalitikum, perhiasan, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, dengan adanya kehidupan zaman praaksara dapat dipetik akan pelajarannya yang terjadi pada masa itu.
yakni kehidupan yang bergantung akan sesama, mengetahui dan mempelajari perkembangan hidup manusia, mengetahui bagaimana revolusi manusia membuat peralatan yang berdasarkan zaman praksara, mengetahui dan mengembangkan cara bercocok tanam, berburu, dan hidup di alam liar. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apa yang bisa kita ambil dari kehidupan dalam praksara dalam masa kini? Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari masa praaksara yaitu kehidupan yang bergantung akan sesama, yaitu bagaimana cara memperoleh makanan dan juga rasa gotong royong yang terjadi pada masyarakat praaksara. Yang kedua, mengetahui dan mempelajari perkembangan hidup manusia. Yang ketiga, mengetahui bagaimana revolusi manusia, bahwa kita adalah revolusi dari kera manusia. Yang keempat, membuat peralatan yang berdasarkan zaman praaksara. Yang kelima, mengetahui dan mengembangkan cara bercocok tanam, berburu, dan hidup di alam liar. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, sebelumnya akan saya tambahkan bahwa pada masa praaksara masyarakatnya sangat memperdulikan lingkungan. Jadi saat mereka ingin membuka lahan untuk pertanian, mereka masih memikirkan untuk kedepannya, sehingga mereka memikirkan pohon apa yang akan ditebang dan pohon yang mana yang tidak ditebang, agar tidak terjadi bencana dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi tadi apa? Budaya. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 4 siap? Kelompok 4 ready ya? Go, ready. Ini dura masalah. Yang lain tolong dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai pengertian dan juga cirinya zaman Mesolitikum. Bisa dilihat bahwa zaman Mesolitikum di sini merupakan zaman di mana manusia yang tempat hidupnya itu berada di tepi sungai atau di tepi pantai. Juga zaman ini manusianya sebagian juga ada yang hidup di gua. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya bekas-bekas cap tangan di gua, sehingga juga di zaman Mesolitikum ini dikenal adanya kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Oke, untuk kepercayaan pada zaman Mesolitikum, masyarakatnya sudah mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Hal ini tergambar dari lukisan-lukisan di dinding-dinding gua ataupun karang. Lukisan cap tangan dengan latar belakang cat merah mungkin mengandung arti kekuatan atau lambang kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat. Sistem kepercayaan pada zaman Mesolitikum adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda memiliki roh atau kekuatan gaib. Sedangkan animisme adalah kepercayaan bahwa nenek moyang yang telah meninggal masih ada di dunia dan dilakukan pemujaan. Pada masa Mesolitikum dibuktikan dengan ditemukannya cap tangan yang menggambarkan suatu perjalanan arwah yang telah meninggal yang sedang meraba-raba menuju ke alam arwah. Selain itu, cap tangan juga merupakan suatu tanda bela sungkawa dari orang-orang yang dekat dengan yang mati.
di zaman Mesolitikum juga sudah mengenal alat gerabah, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan suatu makanan pada zaman Mesolitikum. Sehingga pada zaman Mesolitikum manusianya itu setengah menetap, jadi tidak berpindah-pindah lagi. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya, saya. Ya. Saya mewakili dari kelompok 5. Apa perbedaan zaman Mesolitikum dan Paleolitikum yang menonjol? Ya, perbedaan antara zaman Paleolitikum dan juga Mesolitikum yaitu di zaman Paleolitikum belum mengenal adanya kepercayaan, dan ketika perbedaannya dengan Mesolitikum sudah mengenal kepercayaan, yaitu animisme dan juga dinamisme yang sudah kami sebutkan tadi. Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan kelompok 5. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan infografis tentang perwujudan kebudayaan manusia praaksara yang masih bertahan. Mengenal astronomi untuk berbagai keperluan. Ilmu astronomi yang masih dipakai sampai saat ini dalam kehidupan yaitu untuk memberikan petunjuk berlayar di malam hari. Dalam bercocok tanam, masyarakat juga menggunakan informasi mengenai musim untuk menentukan masa tanam yang tepat. Alat tukar dan berdagang. Manusia zaman praaksara sudah mengenal barter untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Tukar-menukar barang atau barter telah ada semenjak zaman Neolitikum. Barter masih terjadi sampai sekarang. Menanam padi di sawah. Budaya menanam padi sudah ada sejak zaman logam yang waktu itu ditandai dengan penggunaan kapak corong sebagai alat cangkul. Kapak corong adalah prototipe cangkul yang ada di zaman sekarang. Aktivitas menanam padi dari zaman lampau membuat Indonesia sampai sekarang menjadi negara agraris, mengatur masyarakat. Sampai saat ini masyarakat Indonesia masih mengenal musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi atas masalah. Dari desa-desa kuno di Indonesia, pemimpin juga dipilih melalui masyarakat yang diharapkan bisa melindungi dari gangguan masyarakat luar ataupun roh jahat dan memimpin yang baik. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Ya. Kebudayaan masyarakat praaksara apa yang masih tersisa sampai saat ini? Izin menjawab. 1. Ilmu astronomi dalam kehidupan untuk petunjuk berlayar pada malam hari dan juga untuk menginformasikan mengenai musim untuk menentukan masa tanah yang tepat. 2. Alat ukur dan berdagang. Barter terkenal sampai sekarang. Cara tukar menukar barang. Biasanya ada orang yang mempunyai beras dan tidak punya lauk pauk dan ditukarkan dengan lauk pauk. Contohnya, menanam padi di sawah masih menggunakan cangkul. 4. Mengatur masyarakat dengan adanya musyawarah dan mufakat. Sudah, itu jawabannya. Bagaimana? Sudah cukup. Fer. Sudah jelas ya? Oke, silakan diakhiri kelompok 5. Sekian dari kami. Kalau ada perkataan yang salah dan menyinggung hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Terima kasih dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalah yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian presentasikan. Ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan kegiatan ini? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum ada. Kalau belum ada, silakan kalian kembali ke bangku masing-masing, ditata lagi bangkunya. Sudah anak-anak, kita beri kesimpulan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Tadi kelompok 1 yaitu tentang pola hunian masyarakat praaksara. Di mana tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, pola hunian manusia purba ini memperlihatkan dua karakter khas. Yang pertama adalah ketersediaan sumber air dan sumber makanan dan kehidupan di alam terbuka. Yang awalnya mereka hidup secara berpindah-pindah atau yang biasa disebut nomaden, dan juga kemudian menjadi semi-sedenter, semi-nomaden, semi-sedenter, dan juga akhirnya menetap di suatu daerah. Sudah dijelaskan kelompok 1. Jadi nanti tadi dari Paleolitikum, Mesolitikum, masa berburu dan meramu, jelas masa food gathering. Belum bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dari Neolitikum, Megalitikum, mereka sudah food producing. Bisa pola huniannya bisa menetap atau sedenter. Kelompok 1 sudah paham ya? Kelompok 2. Tadi kita bahas kelompok 2 yaitu tentang mata pencaharian kehidupan manusia praaksara. Nomaden atau berpindah-pindah ini dikarenakan manusia praaksara masih bergantung pada alam dan kebutuhan makanan sehari-hari, di mana untuk kebutuhan makanan sehari-hari ini keadaan alam tidak dapat diprediksi, misalkan ekstrim ya atau bencana alam itu kita nggak tahu. Yang pertama ada masa berburu dan meramu, dan yang kedua ada masa bercocok tanam. Kelompok 3 yang bisa kita ambil dari pelajaran masyarakat, kehidupan masyarakat praaksara. Mana? Wadah. Kelompok berapa? 3 ya? Yang pertama, mengetahui asal-usul manusia.
Arti penting dari pembelajaran tentang kehidupan manusia praaksara adalah kesadaran akan asal-usul manusia yang akan memperkuat jati diri bangsa sebagai inspirasi dan peringatan. Contohnya tadi sudah dijelaskan Maimaya ya, kelompok 3 ya. Jadi tadi Maimaya sudah bilang kalau mereka dalam membuka lahan pertanian dalam masa Neolitikum khususnya, mereka tidak langsung menebang seluruh hutan yang ada di daerah mereka. Mereka pasti masih mempertimbangkan dampak ke depannya. Kalau ditebang semua nanti akan berdampak bagaimana dengan kehidupan mereka, seperti itu. Jadi mereka masih peduli dengan alam lingkungannya. Selain itu ada juga yang bernama apa? Gotong royong. Itu yang paling penting yang harus kita beri pelajaran untuk kita jadikan pelajaran untuk pembelajaran hari ini. Manusia praaksara saja sudah mengenal gotong royong, saling membantu sesama, saling peduli alam dan seterusnya. Seperti itu ya. Sekarang kelompok 4 Mesolitikum ya. Yang mana yang perlu kalian hati-hati, sama-sama berburu dan meramu, Mesolitikum dan Paleolitikum. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Hilal ya, kalau nggak salah ya Hilal. Yaitu perbedaan yang paling menonjol antara Mesolitikum dan Paleolitikum. Kalau jelas persamaannya jelas sama-sama berburu dan meramu. Masa belum bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sama-sama bergantung pada alam. Tadi jawabannya apa untuk jawaban kelompok 4 tadi? Kelompok 4 tadi apa pertanyaannya Hilal tadi jawabannya apa? Jawabannya itu loh Bu, adanya kepercayaan yang di zaman Mesolitikum. Kepercayaan tadi. Ya. Terus sudah mengenal gerabah. Ini sedenter. Yaitu jadi selain itu juga ada yang namanya Jochen Modinger dan Abris Sausros. Apa Jochen Modinger tadi masih ingat? Sampah dapur, sampah rumah tangga ya. Atau sisa hasil aktivitas manusia praaksara. Abris Sausros tadi apa? Lali wes lake. Goa tempat mereka tinggal. Itu Abris Sausros namanya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Dinta, ya kan? Lali maneh. Terus sekarang yang masih ada di kelompok 5 kebudayaan manusia praaksara yang masih bertahan. Animisme, dinamisme masih mengenangi nggak kalian di dalam kehidupan kalian? Contohnya apa? Kemarin kearifan lokal pas kalian banyak ya, wetonan, sajen. Apalagi? Sedekah bumi. Ruatan, wetonan, itu ya. Ritual-ritual itu juga kita peroleh dari zaman praaksara, yaitu perwujudan kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan juga sudah dijelaskan kelompok 5 tadi, ada mengenal astronomi, barter, menanam padi, ataupun apa tadi yang terakhir? Kelompok 5, mengatur masyarakat, berdiskusi, bermusyawarah, bermufakat, itu juga sudah kita ambil dari zaman praaksara tanpa kalian sadari. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan mengadakan atau memberi pertanyaan acak ke kalian sebagaimana kalian memahami atau materi hari ini, sampai seberapakah kalian memahami materi hari ini. Hafna, mana Hafna? Hafna,
Coba kamu jelaskan pada manusia praaksara di Indonesia ini, sikap-sikap apa saja yang perlu kamu teladani di dalam kehidupan manusia praaksara setelah kita mempelajari materi hari ini? Sikap apa aja? Yang pertama, berpikir panjang, terus gotong royong, terus peduli lingkungan. Tuh ya, oke. Ada lagi yang mau menjawab, menambahkan pertanyaan dari Hafna? Menambahkan jawaban dari Hafna, ada lagi? Kalau tidak lagi, saya tunjuk lagi Jumrotul. Jum, kamu dari tadi lemes banget, kenapa sih Jum? Belum sarapan? Atau lagi putus cinta? Oke Jum, kamu saya beri pertanyaan gampang Jum. Menurutmu pada masa Mesolitikum mereka kan sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya apa Jum? Iya, benda-benda yang dianggap suci kan apa tadi? Dinamisme. Yang membuktikan kalau masa Mesolitikum ini sudah ada kepercayaan, maksud saya Jum. Menurutmu dengan ditemukan apa Jum tadi Jum? Tadi sudah dijelaskan kelompok berapa ya? Ada ditemukannya? Cap-cap tangan di dinding goa tempat mereka tinggal. Apa namanya goa tempat mereka tinggal tadi? Abrissos Ros. Cap-cap tangan tersebut digunakan untuk apa ya? Hidayatul Nikmah. Mana Hidayatul? Untuk cap-cap tangan itu digunakan untuk apa sama mereka? Kenapa mereka bercap-cap tangan tadi? Yang keras dok. Terhadap apa tadi? Ayo coba diperjelas lagi. Berinteraksi terhadap roh nenek moyang mereka. Oke, satu kali lagi. Tiska, menurut kamu pada masa Mesolitikum, kenapa penemuan gerabah ini menentukan pola hunian di masa Mesolitikum? Menurut kamu apa? Kenapa? Karena gerabah tersebut bisa digunakan untuk menyimpan makanan para manusia purba. Kenapa kalau menyimpan makanan berarti untuk apa mereka? Untuk makanan ke hari kemudian. Jadi pola huniannya semi sedentar atau setengah menetap. Paham sampai di sini? Satu lagi, Megalitikum durung tak sentuh blas. Maya, Megalitikum itu kan zaman batu besar. Kenapa kok dikatakan zaman batu besar, Mai? Karena peralatannya itu menggunakan bahan dari batu-batu besar. Tadi contohnya apa saja? Sapa ya Fer? Contohnya Megalitikum. Peti mati atau biasa disebut ada 3 tadi ya peti matine. Sarkofagus. Sarkofagus tadi sing utuh apa sing lempeng-lempeng? Yang utuh. Kalau yang lempeng-lempeng? Apa? Kubur batu. Kalau yang berbentuk kubus? Waruga, betul. Ada lagi apa? Dolmen. Ada tugu batu atau menhir. Ada punden ada apa lagi satu? Iya. Dolmen, punden berunda, arca, itu adalah
peralatan dari zaman megalitik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, untuk refleksi pembelajaran hari ini, sebelum kita membuat refleksinya lagi, sebelum kalian mengutarakan pendapat kalian, saya akan memberikan tugas mandiri. Ini bukan tugas kelompok lagi ya anak-anak, tetapi tugas mandiri. Ini nanti akan saya share ke grup kelas kalian masing-masing ya, tugas mandirinya. Yaitu nanti akan saya berikan masing-masing anak, silahkan ini lembar kerja. Jadi di mana kalian harus menjelaskan perkembangan ciri-ciri kehidupan masa praaksara pada setiap tahap perkembangan. Di mana kehidupan masyarakat ini harus berdasarkan mata pencahariannya, kehidupan sosialnya, hasil budayanya dari tabel yang sudah saya buat. Ini nanti kalian silahkan tulis di buku tulis saja ya. Tidak perlu kalian print ini. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Minggu depan saya nilai ya. Ini untuk pekerjaan rumah. Oke, untuk refleksi pembelajaran hari ini silahkan siapa yang mau memberikan kesimpulan dari masa pembelajaran hari ini, silahkan. Angkat tangan. Iya, Mei. Setelah pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pada masa praaksara sebelum manusia dapat menghasilkan makanannya sendiri atau masih food gathering, masih bergantung pada alam, masyarakatnya harus hidup dengan cara berpola pindah-pindah atau nomaden, belum sedentar. Ya, ada lagi selain Mei? Amel? Di pembelajaran kali ini kita bisa mengenal tentang ciri-ciri pada kehidupan Mesolitikum, Megalitikum, Paleolitikum, Megalitikum dengan ciri-ciri yang menjadi khas ciri khas pada masa tersebut. Contohnya Megalitikum itu sudah mengenal kayak tempat-tempat yang dibuat dari batu untuk tempat keagamaan. Ya, gitu. Ya, ada lagi Hilal mungkin? Bisa mengenal dari food gathering dan food producing. Kalau food gathering apa tadi? Gathering, manusia purba mencari makanan dengan berburu dan meramu, masih bergantung pada alam. Kalau food producing bisa membuat makanannya sendiri, bercocok tanam dan bertani. Satu lagi, Reno. Oh iya, silakan. Dari pembelajaran ini saya menyimpulkan bahwa pada zaman praksara ternyata sudah mengenal kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan tentang roh nenek moyang. Yang Kak Anggil tadi siapa? Atau ya? Oke. Yang paling penting belum kalian sebutkan tadi, kita bisa mempelajari yang Hafna tadi apa? Peduli lingkungan, gotong musyawarah. Nah, itu semua sudah ada dalam manusia praaksara. Sudah cukup untuk pembelajaran hari ini ya, anak-anak? Kalau sudah cukup, saya minta tolong Maya untuk dipimpin doa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan keberkahannya ya. Silakan Mei, dipimpin doanya Mei. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Minggu depan jangan lupa dikerjakan lembar kerjanya ya anak-anak. Kita bahas dan kita akan mempelajari tentang persebaran nenek moyang di Indonesia. Teori-teori nenek moyang di Indonesia. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga pada pertemuan ini mendapatkan keberkahan, memberikan manfaat untuk kalian, untuk saya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.